Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun. Dari video kali ini bakal kita bahas terkait dengan BOSP. Nah, jadi ini terkait dengan proses prosedur penyelesaian retur di webnya Bosalur. Nah, jadi mungkin jarang terjadi ya Bapak Ibu. Tapi ini ada minimal mungkin satu kabupaten satu mungkin yang terjadi ataupun tidak sama sekali ya. Nah, jadi di video kali ini bakal kita bahas terkait dengan penyelesaian retur di Bosalur. Nah, jadi yang pertama, di sini ada kondisi di mana sekolah ini mengalami retur karena dia saat jadwal verifikasi rekening itu, ya, dia tidak mengumpulkan data rekening tanpa ada NPSN di awal sekolah, ya. Jadi ini ceritanya rekeningnya itu tidak sesuai dengan Permendikbud terkait dengan rekening karena rekening itu harus ada diawali oleh NPSN, bukan rekening kerjasama ya, itu ada tertuang di Permendikbud 63 tahun 2023 ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan penyelesaian retur, ini ada panduannya. Yang pertama itu alur semuanya ya, alur sekilas. Yang pertama, sekolah itu berkoordinasi dengan bank. Jadi lakukan perbaikan dulu, datanya sesuai dengan bank karena ini dia melakukan perbaikan rekening itu setelah dinasnya ataupun kami itu melakukan yang namanya approval terhadap rekeningnya ya. Kita sudah ingatkan nanti akan terjadi salur retur. Nah, kemudian entah bagaimana di pertengahan jalannya ini dia melakukan yang namanya perbaikan rekening nih, tanpa pelaporan kembali ke kami ya, ke admin dinasnya sehingga ini terjadi. Nah, jadi yang pertama ajukan dulu perbaikan retur di Bosalur ya. Hasil koordinasi bank dengan sekolah itu dapat dilihat di Bosalurnya. Nah, jadi nanti dinas itu melakukan verifikasi terhadap perlakuan antara bank dengan si sekolah dulu. Ya, jadi admin dinas ketika antara bank dengan sekolah itu sudah selesai, pihak dinas melakukan yang namanya verifikasi terhadap data itu. Nah, setelah di-approval kembali oleh admin dinas, selanjutnya dinas melakukan yang namanya tanda tangan ya SPTJM ke KPPN. Itu mendatangi KPPN, kemudian menyelesaikan perkara terkait dengan returnya dengan membawa yang pertama surat keterangan perbaikan retur dari dinas, kemudian SPDJM dari sekolah bahwasanya mereka memang keadaannya datanya memang bermasalah terkait dengan rekeningnya ya. Kemudian surat penetapan rekening oleh Pemda ya, itu biasanya ada juga. Kemudian screenshot bukti sudah validasi pada aplikasi Bosalurnya ya. Artinya kondisi terakhir yang sudah dilakukan verifikasi oleh dinas, bank, dan pihak sekolahnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tahapan penyelesaian returnya koordinasi dengan bank, input data rekening kembali, menunggu verifikasi, kemudian KPPN. Ini secara teknisnya ya. Nah, jadi secara teknisnya juga saya bahas di video kali ini. Baik, yang pertama itu mulai dari login sekolah dulu ya. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu login di BOSP Dikdasmin Go ID ya. Pilih dengan login tipenya sekolah, kemudian klik login SSO Dapodik. Nah, jadi kita bakal login dengan akun Dapodik. Nah, kemudian klik masuk. Nah, ini kejadian di sini adalah terkait dengan penyaluran 2025 ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, di akun ini Bapak Ibu bisa lihat ya, sekolah Bapak Ibu sudah menerima, kemudian progresnya sampai di mana. Nah, ini progresnya ini dia mengalami retur salur kembali. Itu adalah sekolah itu memilih supaya dana ini tetap cair. Kalau ini terchecklist di sini. Tapi kalau terchecklist di bagian 6B ini ke retur kembali ke negara, berarti sekolah memilih untuk dikembalikan ke negara ya. Nah, jadi dalam kasus ini sekolah ingin dana ini juga tersalur. Nah, jadi kita klik di bagian daftar retur nih. Kita klik di bagian daftar retur. Nah, selanjutnya di sini ajukan perbaikan. Nah, jadi sekolah meminta ajukan perbaikan. Nah, kita klik tadi ya. Jadi dari sekolah, bank ya, berkoordinasi dengan bank, nanti dia bakal melakukan ini ya. Kemudian klik ajukan. Nah, setelah melakukan yang namanya perbaikan, ya, kemudian nanti si sekolah menginput nih data yang benar, data rekeningnya, nama rekeningnya, kemudian keterangan perbaikan, ya.
Nah, selanjutnya kita akan isi terkait dengan keterangannya nih, misalkan perbaikan nama rekening. Nah, karena di data sebelumnya dia tidak ada NPSN. Nah, ini kita kasih notifnya perbaikan nama rekening diawali NPSN. Nah, ini sudah ya kita lakukan dan kemudian kita klik ajukan. Nah, ini kan dinas gagal verifikasi. Nah, dinas belum input data rekening. Nah, ini jika sudah keadaannya seperti ini, maka Bapak Ibu langsung ke koordinasi dengan dinasnya dulu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke akun dinasnya. Nah, ini dia untuk sekolah perbaikan pada bawah salur hingga status pengujian berubah menjadi bisa lanjutkan perbaikan. Nah, kemudian klik ubah data ini data apa namanya? Ubah data rekening ya. Jadi pihak sekolah tadi sudah menginput dengan data seperti ini. Nah, selanjutnya di banknya ya, ini inputan dari bank, ini sudah tampil ya. Kemudian kita klik ubah data rekening. Nah, selanjutnya kita admin dinas juga melakukan yang namanya perbaikan nih ya. Seperti kita melakukan verifikasi pertama kali saat di bulan 9, 10 dan 11 itu ya. Sama persis seperti ini. Jadi kita menginput lagi nomor rekening yang sesuai dan nama rekening yang sesuai. Kemudian nanti baru diverifikasi ya. Teknisnya seperti itu. Jadi dari sekolah dulu, setelah dari sekolah baru dari dinasnya ya. Nah, setelah menginput data banknya dan nama rekeningnya, kemudian si dinasnya ya melakukan verifikasi ini ya. Nah, ini data sekolahnya tadi ya. Kemudian ini data returnya. Kemudian kita dari dinas kemudian klik verifikasi. Nah, jadi data dinas berhasil diverifikasi. Sudah bisa lanjut perbaikan. Sekolah dinas bank tidak bisa ubah pengajuan. Nah, ini terkait dengan ini prosesnya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi sudah bisa lanjut untuk dilakukan yang namanya proses perbaikan. Karena apa? Yang pertama dari sekolah tadi sudah sudah mengajukan ya. Kemudian dinas juga sudah mengajukan, kemudian data banknya juga sudah menyesuaikan dengan data yang terbaru ya. Nah, jadi kalau memang nanti si pihak sekolah ataupun pihak dinasnya mengkonfirmasi bahwa ini dana dikembalikan ke negara, maka diklik untuk tidak proses retur. Itu kalau memang dananya tidak ingin diproses ya. Tapi kalau dananya diproses ya teknisnya seperti ini ya. Nah, jadi ini dari perbaikan dari dinasnya tampilannya seperti ini. Nah, ini perbaikan retur bisa dilanjutkan ke KPPN jika dinas dan bank sudah berhasil verifikasi. Nah, ini proses ini sudah bisa diproses ke KPPN kembali karena dari dari sekolah, dinas dan bank itu sudah selesai. Jadi kita lihat nih bagaimana statusnya di bagian sekolah. Nah, jadi semua progresnya itu tercatat di Bosalur ya. Nah, kemudian kita login dengan akun sekolah. Kita lihat tampilan si sekolahnya seperti apa. Oke, kita klik blank daftar retur dan ini. Nah, ini daftar ini tampilan untuk di sekolahnya apabila ini proses ini sudah selesai ya. Nah, ini sudah lanjut, sudah bisa dilanjut. Dan kita menunggu proses dari KPPN-nya ya dengan membawa penyelesaian yang sudah saya bacakan tadi ya Bapak Ibu, yaitu membawa yang pertama dokumen yang dibutuhkan, surat keterangan perbaikan dari dinas, SPDJM sekolah, surat penetapan rekening oleh Pemda, kemudian screenshot bukti verifikasi pada Bosalur. Jadi seperti itu ya. Dan ini sudah sesuai Bapak Ibu dan kita tinggal bawa pihak dinasnya membawa syarat-syarat tadi ya, syarat-syarat yang saya bacakan tadi itu ke pihak KPPN-nya ya. Nah, jadi lupa saya katakan tadi bahwa batas akhir penyelesaian itu ada di tanggal ini. Nah, ini saat saya buat ini sudah di tanggal 27 bulan 2 ya.
Dan ini batasnya di bulan 4 2025. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal-hal seperti ini bisa dilihat terkait dengan video ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau memang nanti ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Saya pengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.